Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini dengan podcast Last Child Production. Oke, untuk sesi podcast kali ini kita tuh bakal ngebahas tentang yang lagi rame banget nih di Indonesia. Nggak lain nggak bukan judul. Oke. Mungkin bisa kayak perkenalan ke narasumber cantik gitu ya. Saya dari mana nih? Dari mana? Dari dulu deh. Oke, perkenalkan nama aku Sarah Alisa Fitri, panggil Sarah. Nama aku Arira Sekar, dipanggilnya Rira. Nama aku Alina Purwana, dipanggilnya Ayah. Dengan saya sendiri Aradifka. Ya. Panggil Ocha aja. Kayak judul kan sekarang tuh kayak marak banget ya di Indonesia. Kayak saking maraknya tuh sampai kayak disepelehin gitu. Kayak gimana sih menurut kalian tentang judul? Menurut aku nih ya, judul apalagi di lingkungan mahasiswa nih banyak banget gitu yang judul kayak udah bukan hal yang Udah saya dinormalisasi. Iya, jadinya dinormalisasi gitu, bukan hal yang aneh gitu. Sekarang malah orang tuh kayak cobain kayak masa lu gak nyoba, coba depo dikit-dikit gitu. Kayak kadang kan sih berasal dari rasa iseng, kayak iseng nyoba gitu. Lama-lama tuh pasti ketagihan. Misalnya tuh orang depo dari 25 yang kali. Dapat dari 25, 50, 100, 200 dan terus aja naik terus itu. Iya. Tapi kayak pasti ada dampaknya nggak sih, kayak judul kayak gitu tuh kayak ngeganggu psikis lah atau misalkan apa. Kadang kayak udah nggak fokus gara-gara ininya mentalnya gitu. Jadi efeknya itu kayak narkoba jadinya, candu kan. Awalnya iseng-iseng doang, lama-lama jadi ngekadain rumah sendiri. Iya, Itu itu. udah kelewat ya. Soalnya mainin psikis dopamin kalau nggak salah. Jadi kayak kebahagiaan dan rasa ketidakpastian itu bikin orang tuh kayak lagi. Iya benar tuh kan pintar ya. Dari pengalaman nih Sar. Benar tuh kan pintar ya. Mereka tuh sengaja tuh, kita pas awal-awal nyoba kita dimenangin terus. Biar kita tuh mikir, wah kita bisa menang nih, kita bisa dapat duit instan nih dari judul. Nah pas udah ketagihan, dibikin kalah terus. Iya. Jadi emang sistemnya tuh bikin kita kayak di zona setan gitu ya. Iya. Asli. Hmm. Tapi emangnya judul tuh apa aja sih selain yang kita tahu slot gitu kan yang umum biasanya mahasiswa yang kita ketahui yang umum. Sebenarnya apa aja sih? Kayak sebenarnya kan ada ya yang kayak judi-judi tuh yang kayak kita nggak ngerasa itu judi, kayak misalkan gacha, blind box, itu kan termasuk jadi judi kecil ya. Bubu. Iya, nggak disadarin. Nah, itu tuh yang gacha gacha game itu juga top up. Ini Ini blind box nih. Contoh. Kayak apalagi kalau misalkan kalian ngincer ada sesuatu yang kayak kalian pengen banget di blind box itu sampai kalian beli tanpa sadar sebanyak Kayak kalian dipercin terus soalnya kayak pengen dapetin yang kalian pengen, itu kayak termasuk judi juga. kayak misalkan nih kayak main capit-capitan juga. Kayak Kalian spend duit banyak tapi gak pasti dapetin barang tersebut. tanpa sadar kita udah nge-spend 200.000 padahal hadiahnya cuma 50 ribuan gitu harganya. Nah, itu tuh udah masuk judul. Bukan judul sih, judi. Jadi judi tuh banyak banget macamnya tanpa kalian sadar gitu. Ya yang main game-game yang gacha-gacha gitu ya. Biasa itu yang main Genshin tuh misalnya yang main game gacha itu kan kalian top up tuh kan naruh duit di game itu. Nah kalian tuh mau ngegacha karakter nih, itu kan belum pasti juga dapat karakter itu langsung, harus beberapa kali dulu. Itu kan gacha juga. Tapi kayak di lingkungan kalian ada nggak nih yang kayak judul sampai kayak kena masalah gitu? Dari siapa dulu nih yang mau cerita? Coba dari Sarah deh. Jadi aku tuh ada nih temen kakaknya sih ya, abang-abangan. Jadi biasalah mereka tuh awalnya dari lingkungan. Biasanya dari lingkungan nih. Jadi kalian pilih lingkungan yang benar-benar ya. Kayak awalnya dari lingkungan kayak coba dong nih main ini nih. Kayak depo aja 25. Awal dari situ dikasih menang tuh, pasti kalian dikasih menang. Depo 25 dapat 300 400 tuh kayak psikis kalian dimainin tuh kayak wah dapat gede nih. Terus otak kalian mikir nih kayak wah kalau depo lebih gede untung lebih gede nih. Tapi sistem game tuh beda kan, dirancang. Kalian harus tahu itu dirancang oleh manusia ya buat dapat keuntungan. Jadi kalian malah kalau depo gede, depo lagi sampai kalian sadar kalian udah spend banyak banget, gila banget.
dan itu tuh nggak sebanding sama keuntungan yang bakal kalian dapat. Misalkan kalian wah dapat nih gacha 5 juta tapi kalian nggak sadar udah ngabisin 10 juta. Nah itu kayak dipikir lagi kayak gitu. Kalau kalian ada nggak nih kasus siapa gitu nggak tahu yang Kalau aku pengalaman apa ya, bukan aku sendiri sih. Paling aku tuh punya om. Nah, dia punya usaha laundry kan. Nah, dia tuh ngepekerjain mas-mas yang kerjanya tuh disuruh buat nganter-nganterin laundry. Nah, si mas-mas ini dia kecanduan judul kan. Tapi yang kerjanya sendiri cuma nganter-nganter kan, tahu sendiri ya. Itu mungkin bayarannya tidak terlalu ini UMR. Tapi dia malah main judul dan dia nggak tahu dia mau, karena udah kecanduan, karena dia duitnya udah keburu kejudulin semua, udah kecanduan, nggak tahu nyari duit dari mana. Itu yang harusnya klien-klien bayar laundry itu langsung ke perusahaan om aku, dia malah nyimpen duit ke dirinya sendiri. Jadi ruginya tuh bukan ke diri dia doang, tapi ke perusahaan om aku juga, jadi ke orang sekitar. Jadi kayak itu tuh jadi lebih luas gitu ya, Iya, perilakunya juga. Padahal yang judul kan dia doang tuh, Iya. tapi yang rugi tuh ya perusahaan laundry-nya. Dan Efeknya ke orang sekitar Iya, juga ya. itu ke orang sekitar pasti. juga. Jadi yang berimpact tuh bukan kalian doang, bahkan teman kalian, keluarga kalian, orang terdekat kalian tuh kena imbasnya. Karena siklusnya kalau kalian judul terus kalian nggak punya uang, kalian tuh bakal berani pinjol nih, terus pinjolnya nggak kebayar nih, terus kalian ngegadein ini, ngegadein itu, ngerepotin keluarga, teman, diincer debt collector dan lainnya. Jadi stop guys. Kayak terus biasanya ini enggak sih kayak yang judul gitu manipulatif. Jadi kayak Pasti. suka bohong. Karena mereka tuh mau ngelakuin semua aja, yang penting dapat duit gitu. Yang penting bisa kebayar ya, gali lubang tutup lubang lah Iya, istilahnya. tutup Gitu. lubang. Iya, duitnya udah habis, banyak utang, habis sana sini. Ya, dan sekali kalian masuk lingkaran setan itu keluarnya susah banget Iya, guys. susah banget, benar. Dan memperbaiki itu tuh gila. Iya, itu juga merusak hubungan kalian sama teman-teman kalian, keluarga kalian, sama diri sendiri. mental kalian hancur deh, hancur kayak Kalian hancur, orang-orang udah nggak percaya lagi sama kalian. Reputasi kalian udah. soalnya dari case-case sebelumnya yang kita tahu apa dari temen aku, lingkungan aku, dan itu tuh sampai kayak berani ngegadein laptop, gadein HP, gadein Tuh. perusahaan kayak Itu udah zalim banget ya. udah gila banget. Udah jauh banget dari ajaran Izin, Islam. udah izin. Itu secara lingkungan sosial aja udah normal, udah ini banget, udah kacau banget. Padahal kan kayak di Islam sendiri tuh udah diatur ya, kayak dalam surah Al-Maidah ayat 90-91, kayak kita tuh harus menghindari yang namanya judi. Itu tuh peruntungan setan, nggak ada gunanya. Iya. Walaupun mungkin ada pikiran kayak ya mungkin ada yang penasaran atau gimana, ya pokoknya jangan coba-coba aja. Karena kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi kalau kita udah nyemplung tuh ke dunia sana. Tapi kayak kebanyakan yang judul gitu latar belakangnya biasanya dari ekonomi rendah nggak sih? Iya. Soalnya kayak dia ngerasa kayak ini bisa nih jadi jalan buat gua dapet duit banyak. Nah iya, orang Indo tuh banyak pemikiran, dia tuh pengen kaya secara Instan. instan. Padahal ya kalau mau kaya, kalau mau ini ya kita harus usaha. Iya, Nggak ada tuh ikhtiar yang guys, instan. ikhtiar. nggak ada yang instan sebenarnya. Rezeki itu udah diatur guys. Iya, udah diatur. Yang halal aja. Jadi cari kerja yang hal-hal aja, yang benar-benar aja biar berkah. Allah tuh tahu kok kalau kita udah usaha, udah mau menjualin sesuatu ya pasti ada barokahnya kok. Tapi jangan usahanya usaha yang salah Ya, kayak judi usahanya ya. benar juga. Itu ujung-ujungnya nanti uang haram kemakan kan jadi Ya selagi sama kalian aja. di jalan yang benar, rezeki sih pasti ada. Jangan sekali-kali coba peruntungan kayak judul kayak gitu. Dan sekarang tuh balik lagi kalau judi tuh udah banyak ya, nggak cuman masalah kayak judi online atau judi yang kelihatan ini, tapi kayak judi-judi kecil juga tuh kayak blind box, terus kayak gacha, itu juga kan judi kecil ya. Iya. Ya. Tapi rasa nggak sih kayak tiap buka situs apa-apa tuh langsung ada ini iklan judi. Iklannya ya? banyak banget. Mereka tuh sengaja banget. Ya mancing psikis manusia nih. Iya. Jadi kalau kalian kepancing berarti kalian kalah udah dari awal, udah Iya. kena. Jadi kalian tuh harus rajin memilah ini gitu, memilah lingkungan. Iya. Ya bisa dari teman-teman juga Tapi mas. ya, Temen juga.
orang terdekat lah itu bisa aja kena. Harus hati-hati. Soalnya kadang yang kayak gitu tuh suka ngajak-ngajak temen kan, kayak Iya. case yang tadi tuh. Biar ada temennya itu ikut-ikutan. Iya, FOMO lah Iya, istilahnya. FOMO. Apalagi kan anak-anak sekarang banyak kayak yang FOMO kayak gitu. Iya. ikut jadi Oh sekarang target pasar anak muda itu Iya. yang mau nyari sensasi gitu. Dan itu tuh beneran bikin kita jauh dari Allah, kayak hati kita jadi nggak tenang gitu gara-gara mikirin utang mulu. Jadinya kayak ibadah ya udah we ditinggalin aja kayak gitu. Jadi ya intinya segala hal tentang judi tuh tidak bagus ya buat diri kita sendiri dan buat lingkungan. Itu tuh rugi besar, nggak ada untungnya sama sekali. Jadi kalian jangan pernah coba-coba buat judi. Mungkin segitu aja kali ya. pembahasan Ya, kita udah iya. kalau dijelasin panjang banget nih. Iya. Kayak Kita aduh, bahas inti-intinya aja ini biar padat. iya. Mungkin udah dulu ya, kayak aduh aus banget nih. Aus banget, ini dulu. Nggak